Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau menganalisa data hasil praktikum penentuan kadar sulfat dalam sampel nikel sulfat secara gravimetri. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, 0,3 gram sampel nikel sulfat kemudian ditambah dengan 50 mili Aquades. Di sini tujuannya untuk melarutkan sampel. Setelah sampel larut, berikutnya ditambah dengan 0,5 mili HCl pekat yang berfungsi untuk memberikan suasana asam agar tidak terbentuk endapan lain seperti barium karbonat dan barium fosfat. Langkah selanjutnya dilakukan pengenceran dengan Aquades sampai volumenya 200 mili. Pengenceran di sini tujuannya untuk memperkecil kesalahan akibat kopresipitasi atau kontaminasi endapan oleh zat lain yang larut dalam pelarut. Tahap berikutnya adalah pendidihan. Tujuannya agar pelarutannya sempurna. Setelah larutan sampel mendidih, kemudian ditambahkan larutan BaCl2 tetes demi tetes sambil diaduk dengan konstan. Penambahan larutan BaCl2 di sini tujuannya untuk mengendapkan sulfat dalam bentuk barium sulfat. Penambahan larutan BaCl2 ini dilakukan sampai seluruh sulfat mengendap. Kemudian dilakukan uji kesempurnaan pengendapan, yaitu dengan cara menetesi filtrat dengan larutan BaCl2. Apabila tidak terbentuk endapan putih, artinya seluruh sulfat sudah mengendap sebagai barium sulfat. Setelah seluruh sulfat mengendap, kemudian didigest selama 30 menit. Digest sini tujuannya untuk memperbesar ukuran endapan barium sulfat. Langkah berikutnya adalah pencucian endapan. Pencucian endapan di sini kita gunakan Aquades panas. Pencucian ini dilakukan sampai endapan bebas dari ion klorida. Untuk memastikan endapan sudah bebas dari ion klorida, kita lakukan uji filtrat dengan cara menetesi filtrat dengan larutan perak nitrat. Apabila sudah tidak terbentuk endapan putih, maka filtrat tersebut sudah bebas dari ion klorida. Namun, apabila pada saat filtrat ditetesi dengan larutan perak nitrat masih terbentuk endapan putih, artinya filtrat tersebut masih mengandung ion klorida, sehingga endapan perlu dilakukan pencucian kembali. Setelah endapan bersih atau bebas dari ion klorida, kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring bebas abu. Berikutnya, kertas saring dan endapan kita masukkan ke dalam crucible, kemudian kita pijarkan di dalam furnace pada suhu 900 derajat Celcius kurang lebih 2 jam. Setelah itu didinginkan lalu ditimbang masanya. Pemijaran di sini tujuannya untuk menghilangkan kertas saring, sehingga nanti yang diperoleh dalam crucible tinggallah barium sulfat saja. Pemijaran di sini dilakukan berulang sampai diperoleh massa konstan. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Massa sampel adalah 0,3 gram. Kemudian massa crucible kosong adalah 35,733 gram. Kemudian massa crucible dan endapan adalah 35,989 gram. Dari data pengamatan tersebut dapat kita lakukan analisa data. Yang pertama adalah menghitung massa endapan barium sulfat. Menghitung massa endapan barium sulfat dilakukan dengan rumus massa endapan yang dihasilkan sama dengan massa crucible plus endapan dikurangi dengan massa crucible kosong.
Selanjutnya kita masukkan angkanya. Massa crucible plus endapan adalah 35,733 gram dikurangi dengan massa crucible kosong adalah 35,989 gram, sehingga diperoleh 0,256 gram. Endapan yang dihasilkan merupakan endapan barium sulfat, sehingga massa endapan barium sulfat yang dihasilkan adalah 0,256 gram. Langkah kedua adalah menghitung massa sulfat dalam endapan barium sulfat. Rumus yang digunakan adalah massa sulfat dalam barium sulfat sama dengan massa molekul relatif dari sulfat dibagi dengan massa molekul relatif dari barium sulfat kali massa barium sulfat. Kita masukkan angkanya. Mr sulfat adalah 96, kemudian Mr dari barium sulfat adalah 233 dan massa barium sulfat yang diperoleh dari perhitungan yang pertama adalah 0,256 gram. Dari sini kemudian diperolehlah massa sulfat dalam BaSO4 adalah 0,1055 gram. Jadi massa sulfat dalam endapan barium sulfat adalah 0,1055 gram. Berikutnya langkah ketiga adalah menghitung kadar sulfat dalam sampel. Rumus yang digunakan adalah kadar sulfat dalam sampel sama dengan massa sulfat per massa sampel kali 100%. Massa sulfat adalah 0,1055 gram yang diperoleh dari perhitungan pada langkah kedua. Kemudian massa sampel adalah massa nikel sulfat yang ditimbang pada saat awal percobaan, yaitu 0,39 gram. Kemudian dikalikan 100%, diperolehlah 35,17%. Sehingga kesimpulannya, kadar sulfat dalam sampel nikel sulfat adalah 35,17%. Demikian cara menganalisis kadar sulfat dalam sampel nikel sulfat secara grafimetri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.